Halo, gue Torik dan selamat datang di podcast Kelas Malam. Di sini gue nggak sendirian, gue sama teman gue yaitu Tobi. Di sini gue bakal membahas gimana sih dunia pertemanan di perkuliahan ini. Langsung aja kita tanyakan ke orang. Men, di saat ini bener-bener posisi gue paling bawah lah. Posisi gue down banget, paling bawah. Itu gue mulai ngerasain perbedaan pertemanan di masa kuliah dengan masa-masa SMA gue. Karena bener-bener banyak orang yang tipenya beda-beda, banyak orang yang karakteristiknya tuh lu kadang bisa baca, lu kadang nggak ngerti sama sekali. Gue bisa diorangin, gue bisa dihargain cuman sama segelintir orang. Oh iya, kalau di kuliah itu gue bisa tarik filosofi dari bunga sih sebenarnya. Pertemanan di kuliah ya. Apa tuh asik nih filosofi nih. Jadi kalau pertemanan di kuliah itu, jadi pertemanan di sini di kuliah ya ini. Gue bisa simpulin beberapa hal sih. Tapi cewek yang tadi lucu. Nice. Oke. Nah, jadi gue pengen tahu nih gimana sih pertemanan lu di perkuliahan ini tuh, kira-kira ada struggle kah atau gimana? Tapi sebelum itu gue pengen tahu dulu nih, gimana sih pertemanan lu itu sebelum di kuliah ini, kayak masa-masa lu SMA, SMP atau SD mungkin ada yang seru yang pengen lu ceritain? Boleh. Mungkin gue langsung ke SMA kali ya, karena SD SMP gue agak boring. Oke, di SMA gue punya satu teman yang benar-benar berkesan buat gue. Jadi gue awal kenal dia tuh di kelas 10 semester 2, itu udah main bareng. Kelas 11 masih biasa-biasa aja, kelas 12 juga banyak sih sebenarnya suka duka yang gue jalanin bareng sama dia. Gue ngerasa berharga ya, karena gue juga ngerasa dihargain sama dia. Jadi gini, waktu itu gue benar-benar nggak megang duit sepeser pun nih. Sepeser pun gue nggak megang duit. Motor gue rusak, nggak bisa gue kemana-mana. Terus dia bela-belain jemput gue, dia berangkat lebih pagi demi jemput gue, cuma biar gue bisa sekolah. Padahal gue bisa naik gojek, gue bisa apa, tapi enggak. Dia ngomong, ngapain repot, gue aja jemput lu gitu. Dan itu enggak sepele ya, maksudnya enggak sepele karena kita nggak satu arah. Jadi rumahnya dia ke sekolah cuma 1 kilo, dari sini ke sini cuma 1 kilo. Rumah gue di sini nih, ngelewatin sekolah dulu baru rumah gue. Jadi dari rumah dia 1 kilo ke rumah gue 3,5 kilo. Jauh banget, apalagi Depok ya kan, macet banget, gila. Macet iya banget sih, pas pagi-pagi ya kan. Parah. Daerah Tanah Baru tuh macet banget, kacau. Itu dia berangkat agak pagi banget. Bukan agak pagi banget. Pagi banget, hindarin macet. Cuma demi lo. Kacau. Gila banget. Terus gak usah nangis gitu dong. Terus gimana? Jadi seru nih. Habis dia jemput gua, oke, dia berangkat lebih pagi jemput gua. Kita cabut bareng, bilangnya langsung sekolah. Kita nongkrong dulu, ngerokok dulu. Ditawarin gua, lu mau rokok apa, lu mau minum apa gitu. Gua bilang gak usah. Tetap aja gua disuguhin rokok, disuguhin kopi. Ya gua gak enak nolaknya. Terus gini, habis itu karena gua gak megang duit banget, oke lah, gua gak ngapa-ngapain. Gua gak ke kantin, gua gak makan siang. Dia bener-bener nyuguhin gue bekal nih. Gue lagi duduk di meja, dia nyuguhin gue bekal. Ayo kita makan berdua. Di situ hati gue terenyuh banget Ya. Parah. Karena kayak, men, di saat ini bener-bener posisi gue paling bawah lah. Posisi gue down banget, paling bawah. Dia tuh selalu ada buat gue. Mau di kondisi apapun, kayak misalnya banyak yang gak nemenin gua, terus juga gua lagi gak punya apa-apa, gak punya kendaraan apa-apa, tapi dia selalu ada, cowok. Gak pernah dia tuh sekalipun ninggalin gua, anjir.
Sweet banget sih. Oh kacau, apalagi gue les tuh di satu tempat yang sama, tapi emang beda kelas, tapi jadwalnya sama kok. Jadi dia jemput gue pagi jam 6, dia berangkat dari rumahnya, jemput gue, balikin gue abis les tuh jam 9 malam. Juga. Kacau kan? Mana ada sekarang temen yang kayak gitu, paling cuma bisa dihitung jari. Gue cuma dapet satu Selama di SMA itu cuma satu. selama di SMA yang paling berkenan, paling berkesan banget buat gue, satu orang itu loh. Ya meskipun masih banyak orang-orang yang lain yang baik sama gue, tapi jujur yang paling berkesan di hidup gue, yang paling berarti itu satu orang itu sih, dia sama gue tuh. Terus masuk ke kuliah itu gue mulai ngerasain perbedaan pertemanan di masa kuliah dengan masa-masa SMA gue, karena bener-bener banyak orang yang tipenya beda-beda, banyak orang yang karakteristiknya tuh lu kadang bisa baca, lu kadang nggak ngerti sama sekali. Terus gini di kampus tuh ada orang yang baiknya sebaik-baiknya orang yang belum pernah lu temuin, dan ada yang brengseknya orang yang mungkin lu belum pernah temuin. Banyak banget. Kok bisa? Karena saking banyaknya orang jadi begitu. Lu belum tahu kan, kayak orang itu bisa ngebunuh lu nih, bisa nikam lu diem-diem gitu. Padahal lu nggak ada masalah apa-apa. Cuman paling kayak dia iri sama lu karena lu ngeraih sesuatu atau lu ngejabat sebagai sesuatu. Itu bisa aja terjadi cuy. Karena dari sekian banyak orang yang gue temuin, gue cuman ngerasa gue bisa diorangin, gue bisa dihargain cuman sama segelintir orang. Itu yang gue rasain. Terus di kuliah ini usahain lu cari temennya beda-beda. Kenapa gue bilang beda-beda? Lu bisa bedain temen yang buat akademik mana, temen yang buat nongkrong mana, temen yang buat organisasi mana. Karena gini men, kalau lu misalnya di kelas baik-baik aja, terus lu di nongkrong baik-baik aja, tapi di organisasi enggak, lu bisa jadi musuh di situ. Sudah dalam selimut pun bisa ya? Bisa. Karena gini, kalau lu ngasih pressure ke dia nih, lu ngasih tugas ini itu, dia ngerasa nggak suka nih. Berat lah buat dia ngejalaninnya gitu. Padahal emang itu tupoksinya dia, itu job biasa dia. Dia tuh bakal bikin seolah-olah ya lu yang salah. Perfect banget. Lu cobain sendiri deh. Jadi dia bisa aja ngomong ke orang-orang yang di sekitarnya dia dulu, orang-orang yang dekat sama dia bakal bilang kalau lu itu jahat, lu terlalu ngasih pressure ke dia, tugas yang lu kasih itu terlalu banyak ke dia, nggak adil lah, kayak yang lain tuh kok tugasnya cuma gini-gini doang. Padahal ya emang itu topoksinya dia. Itu kisah lucu banget sih ya. Kayak ada beberapa teman gue yang emang bener-bener jadi koor suatu sil, jadi koor. Terus dia nugasin nih beberapa anak-anaknya. Nah jadi si satu orang ini tuh dia malah menghindar dari job desk dia gitu loh anjir. Kayak lo ngerti nggak? Misalnya job desk dia di A nih, tapi dia malah bantuin job desknya si lain. Kok bisa? Jadi mungkin karena banyaknya teman-temannya dia di si tersebut, jadi dia lebih memilih membantu si tersebut dibanding menjalankan job desk dia. Ketuanya pun bingung karena udah H-1 atau H-2 itu baru dikasih tahu kalau oh dia nanti jadi ini ya di sini. Oh, orang bingung dong ya kan? Orang bingung. Ini orang harusnya dia mau tempatin di sini loh, buat bantuin ini itu loh. Kok tiba-tiba udah jadi itu gitu loh. Udah jadi B lah, udah jadi apa? Harusnya dia ditempatin di A. Cuma menurut gue benar-benar kacau sih. Kacau banget sih. Parah. Setelah acara itu selesai,
si Koar ini malah diomongin dari belakang, terus ya kayak dijelek-jelekin gitulah. Di mana yang berkaitan itu juga teman-teman di akademisnya, teman-teman di nongkrongnya. Ya udah, jadi hubungan mereka sampai sekarang ya, hubungan mereka tuh benar-benar jadi orang yang berbeda gitu. Canggung parah banget. Cuma gara-gara satu proker itu aja. Iya, makanya gue bilang harus dibedain, karena efeknya kayak yang temen gue rasain tadi. Ini berdasarkan pengalaman teman angkatan gue sih. Dan juga berdasarkan pengalaman gue nih, dan beberapa cutting gue yang mungkin kita tuh pernah ngerasain hal-hal serupa lah. Jadi kalau di tongkrongan itu ya, semakin lu royal, semakin lu habis. Kenapa? Karena kalau dari awal lu royal, kelihatannya royal, lu bisa ngasih kayak lu beliin rokok, lu beliin minum dan segala macam. Iya. Kedepannya mereka bakal terus-terusan ketergantungan sama lu. Gitu. Jadi mau nunggu beli minum atau nunggu beli rokok itu nungguin dulu pasti. Jadi ya udah, ujung-ujungnya bakal lu yang beli, lu yang spend money buat hal yang gak jelas, yang bahkan lu bisa nggak dapat benefit sama sekali dari hal itu aja. Cuman gara-gara lu terlalu royal ya. Itu emang harusnya ada batasannya juga kan. Harusnya. Nah, jadi salahnya gue itu membranding diri gue dengan kata orang baik. Oh, gue harus baik sama orang nih, biar orang itu bisa baik ke gue. Oh, ternyata enggak. Semua orang bisa digituin ya. Iya, pemahaman gue itu salah banget. Oke, pemahaman yang harus kalian ganti juga. Oke, gue harus berbuat baik sama orang, tapi gue nggak usah ngarepin balasan dari orang tersebut. Bisa aja dari orang lain yang lu bahkan nggak kenal, itu bisa aja. Nah, jadi menurut gue, lu nggak usah terlalu royal, lu nggak usah terlalu jor-joran untuk temen lah kalau di kuliah itu. Jadi ya sewajarnya aja dan secukupnya aja. Oh iya, kalau di kuliah itu gue bisa tarik filosofi dari bunga sih sebenarnya. Pertemanan di kuliah ya. Apa tuh asik nih filosofi nih. Jadi kalau pertemanan di kuliah itu ibaratkan bunga. Kok bisa? Semakin cepat dia mekar, semakin cepat juga dia layu. Asik banget lu hari ini ya. Mungkin relate ke beberapa orang sih. Kayak dia yang awalnya baru kenal sehari ngerasa akrab banget ya kan. Terus tiba-tiba di minggu berikutnya itu dia ngerasa kayak sahabatan. Bisa aja di 2 minggu setelahnya atau sebulan setelahnya ya mereka benar-benar canggung kayak orang asing. Berarti emang secepat itu gak sih yang namanya siklus pertemanan di kuliah tuh cuman sekedarnya aja gak sih? Ya. Sekedar kenal aja kayak halo gue Tobi, gue Torik gitu, kayak ya udah ketemu di kampus ngobrol, ketemu di kampus cuman sekedar bahas materi, abis itu udah kelar. Oh, atau ibaratnya nih ya, kalau lu ngomongnya kayak gitu ibaratnya permisalannya tuh kayak cewek. Kok bisa cewek? Soalnya gak bisa serius. Iya sih benar juga. Kayak yang tadi gue bilang kan. Emang ya udah, menurut gue sih kalau di perkuliahan itu ya cuman sekedarnya aja. Balik lagi. Tapi kalau menurut gue kadang-kadang pertemanan itu bisa bikin bingung toh. Kenapa tuh? Karena gini loh, bingungnya ya di saat lo mau ngelepas, lo mau benar-benar mau nge-cut, mereka tuh berubah coy. Berubahnya dalam hal baik atau buruk nih? Baik, jelas. Tiba-tiba mereka tuh berubah dalam, kayak gue ambil contoh gini deh, misalnya lo mau nge-cut gara-gara dia tuh toxic people, atau dia yang temannya terlalu posesif padahal temenan gitu kan. Terus giliran lu mau nge-cut dia tiba-tiba berubah jadi apa yang lu pikirin gitu, apa yang lu mau, apa yang lu butuh. Wah, itu benar-benar dilema so. Kalau lu terima lagi, kemungkinan besar dia berubahnya itu lebih besar dari sebelumnya. Chance itu lebih gede.
dan dilema. Kenapa tuh dilemanya? Kadang lu mau temenin tapi kadang lu mau pacarin tuh. Kok gitu? Kok gitu lu? Boleh. Tapi kadang gue kan ngerasa gitu cowok, kayak pacar aja lah. Jadi pertemanan di sini di kuliah ya ini, gue bisa simpulin beberapa hal sih. Tapi cewek yang tadi lucu. Guys, Oke, lanjut. gue simpulin beberapa hal sih. Jadi pertemanan itu tergantung dari elunya sendiri. Bukan dari siapa lu temenan, itu enggak, tapi dari elunya sendiri. Contoh ya, kalau lu temenan sama bandar narkoba nih, tapi kalau dari hati lu nggak ada sama sekali kemauan buat ikut-ikutan sama bandar itu, lu nggak bakal terjerumus ke sana. Paling kena operasi tangkap tangan doang. Bercanda. So, kalau kalian bisa ngambil sisi positif dari orang tersebut dan menjadikan sisi negatifnya sebagai pelajaran, maka kalian gak bakal terjerumus dalam hal-hal yang mungkin gak. Gue setuju sama lo kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk menonton podcast kita pada hari ini. Terima kasih juga buat Mas Tobi ini yang udah jauh-jauh datang dari Singapura ke sini cuman buat podcast sama kita. Perancis